Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardenia NC dari Prodi D3 Keperawatan dengan NIM 40 50 30 14 40 12 40 10. Di sini saya akan mereview aplikasi Halodoc, di mana saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari aplikasi tersebut. Jadi pertama-tama saya akan membahas tentang manfaat dari aplikasi Halodoc. Aplikasi Halodoc menawarkan berbagai manfaat yang memudahkan akses layanan kesehatan, seperti konsultasi dokter, pembelian obat, serta pemeriksaan laboratorium. Semua itu bisa dilakukan di rumah. Konsultasi dokter yang dimaksud di sini adalah Anda dapat konsultasi dengan dokter spesialis seperti melalui chat, telepon, atau video call. Semua itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Manfaat yang selanjutnya, Anda dapat membeli obat. Anda dapat membeli obat yang diresepkan oleh dokter dan bisa diantarkan langsung ke rumah Anda. Yang selanjutnya, Anda dapat mendapatkan informasi kesehatan, tips gaya hidup sehat, dan edukasi kesehatan lainnya melalui aplikasi Halodoc. Manfaat yang selanjutnya, Anda dapat menghemat waktu dan biaya. Anda tidak perlu ke rumah sakit atau klinik, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Dan manfaat yang terakhir adalah akses lebih mudah. Halodoc memudahkan akses ke layanan kesehatan bagi semua orang, termasuk di daerah yang sulit dijangkau. Selanjutnya yaitu tentang konten aplikasi. Yang pertama ada kualitas informasi, dan yang kedua tampilan gambar kurang representatif. Selanjutnya, di mana tidak semua penyakit bisa didiagnosa secara online. Yang selanjutnya ada konsultasi dokter, toko kesehatan, dan layanan home care. Ada asuransiku, Haloskin, Halofit, dan informasi kesehatan. Aplikasi Halodoc meskipun sangat membantu dalam akses layanan digital, aplikasi Halodoc ini juga memiliki beberapa kekurangan. Di sini saya akan membahas beberapa kekurangan dari aplikasi Halodoc. Yang pertama yaitu keterbatasan diagnosa dan diperlukan koneksi internet yang stabil. Sebagaimana kita tahu, tidak semua daerah memiliki koneksi internet yang stabil. Itu juga merupakan penghambat untuk mengakses aplikasi Halodoc tersebut. Yang selanjutnya yaitu biaya konsultasi. Sebagaimana kita tahu juga, tidak semua aplikasi dapat diakses secara gratis, termasuk aplikasi Halodoc tersebut. Tidak semua aplikasi Halodoc dapat diakses secara gratis. Yang terakhir yaitu ketersediaan dokter. Kadang terjadi antrian panjang atau dokter spesialis yang kita butuhkan saat itu tidak ada. Nah, ini juga salah satu kekurangan dari aplikasi Halodoc tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Oliviana Lahada, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Ternate, Prodi D3 Keperawatan, NIM 40 50 30 1440 1240 06, kelas 2A Keperawatan. Di sini saya akan mereview aplikasi, yaitu aplikasi Jadi Nakes. Halo semuanya dan teman-teman, di video kali ini kita bakal bahas sebuah aplikasi keren yang wajib banget diketahui oleh kalian yang ingin jadi tenaga kesehatan profesional. Namanya yaitu aplikasi Jadi Nakes. Aplikasi ini sangat berguna buat calon perawat, bidan, dokter muda, bahkan mahasiswa kesehatan. Yuk kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu manfaat aplikasi Jadi Nakes. Aplikasi Jadi Nakes hadir untuk membantu kita yang ingin berkarir di dunia kesehatan. Manfaat utamanya adalah memberikan informasi lengkap seputar lowongan kerja tenaga kesehatan, pelatihan, webinar, info CPNS, PPK, bahkan magang dan relawan kesehatan. Semua tersedia dalam satu platform praktis. Yang kedua, konten aplikasi di dalamnya. Kita bisa menemukan informasi rekrutmen dan lowongan kerja nakes, jadwal dan pendaftaran pelatihan, serta webinar, update soal seleksi CPNS dan PPK. Berita dan artikel seputar dunia keperawatan dan kesehatan, fitur notifikasi langsung agar kamu gak ketinggalan info penting. Yang ketiga, kekurangan aplikasi. Kekurangan aplikasi tentu saja masih ada beberapa hal yang bisa ditingkatkan, seperti beberapa informasi hanya update saat event tertentu. Tampilan UI atau UX kadang kurang responsif di beberapa perangkat. Belum tersedia fitur diskusi atau komunitas interaktif. Keempat yaitu kelebihan aplikasi. Meski begitu, kelebihan dari aplikasi Jadi Nakes cukup menonjol. Ada informasi terpercaya dan terpusat, cocok untuk fresh grads maupun nakes berpengalaman. Gratis digunakan, selalu update dengan info resmi dari instansi pemerintah atau rumah sakit. 5. Pemanfaatannya dalam dunia kerja, aplikasi ini bisa dimanfaatkan untuk mencari pekerjaan, menambah ilmu lewat pelatihan, dan webinar. Nah, itu tadi review lengkap tentang aplikasi Jadi Nakes. Buat kamu yang ingin membangun karir dunia kesehatan, aplikasi ini wajib banget ada di HP kamu. Tetap semangat jadi nakes yang profesional dan berdampak baik.
tertentu. Yang ketiga, ketergantungan pada koneksi internet yang bisa menyulitkan pengguna di daerah dengan akses terbatas. Dan yang terakhir, beberapa kekurangan dari aplikasi ini juga memiliki kelebihan. Aplikasi ini memiliki beberapa keunggulan yang membuat Halo Anak menonjol di antara aplikasi sejenis. Yang pertama, antarmuka pengguna yang ramah dan mudah digunakan, bahkan oleh orang tua baru. Yang kedua, fokus utama pada kesehatan anak, bukan aplikasi untuk kesehatan umum. Yang ketiga, ada konten yang lokal dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Dan yang terakhir, adanya fitur pengingat otomatis yang membuat orang tua menjaga jadwal penting kesehatan anak. Nah, aspek yang terakhir yang akan kita bahas adalah pemanfaatannya. Aplikasi Halo Anak dapat dimanfaatkan dalam berbagai cara, seperti yang pertama, orang tua dapat mencatat dan memantau perkembangan anak dari rumah. Yang kedua, tenaga medis dapat menggunakan aplikasi ini sebagai pendukung konsultasi jarak jauh. Yang ketiga, ada puskesmas dan fasilitas kesehatan dapat menyarankan aplikasi ini untuk meningkatkan kesadaran orang tua tentang pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak. Terakhir, lembaga pendidikan anak usia dini bisa menggunakan konten edukatifnya untuk melengkapi materi pembelajaran kesehatan. Nah, teman-teman, itu saja yang dapat saya bahas untuk mereview aplikasi kesehatan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan mereview sebuah aplikasi kesehatan yang sangat populer di Indonesia, yaitu Halodoc. Aplikasi ini sangat membantu dalam mengakses layanan kesehatan secara online. Yuk kita bahas dari cara login sampai pemanfaatannya ya. Cara install aplikasinya, kita masuk ke Play Store. Terus kita cari ke pencarian, cari Halodoc, terus kita install aplikasinya, lalu kita buka. Untuk login ke aplikasi Halodoc sangat mudah. Setelah mengunduh aplikasi dari Play Store atau App Store, kita tinggal memasukkan nomor handphone, lalu verifikasi menggunakan kode OTP yang dikirim lewat SMS. Setelah itu kita sudah bisa langsung menggunakan semua fiturnya. Oke, baik, ada beberapa layanan utama yang ada pada aplikasi Halodoc, yaitu chat dengan dokter, toko kesehatan, home care, buat janji offline. Terus ada juga layanan khusus seperti kesehatan seksual, kesehatan hewan, perawatan kanker, layanan bidan, kesehatan jantung, perawatan diabetes, parenting, imunisasi, kesehatan kulit, kesehatan mental, Halofit. Selanjutnya lengkapi kebutuhan kesehatanmu, yaitu asuransiku, kalender menstruasi, kalender kehamilan, kalkulator BMI, pengingat obat, Haloskin, resiko diabetes, resiko jantung, donasi, dan selanjutnya yaitu proteksi kesehatan. Selanjutnya, manfaat aplikasi. Aplikasi ini sangat bermanfaat terutama saat kita sedang sakit tapi tidak bisa langsung ke rumah sakit. Konsultasi online membuat kita tetap bisa mendapatkan saran medis dari dokter tanpa harus keluar rumah. Selanjutnya, kekurangan. Walaupun sangat membantu, Halodoc juga punya kekurangan. Misalnya, kadang jaringan lambat, bisa mengganggu konsultasi video. Selain itu, tidak semua dokter bersedia dalam waktu cepat. Jadi, kadang harus menunggu.
Berikutnya yaitu kelebihan. Kelebihannya tentu banyak, praktis, hemat waktu, bisa konsultasi kapan saja, dan pilihan dokter serta rumah sakitnya lengkap. Aplikasinya juga user friendly dan aman digunakan. Selanjutnya yang terakhir, pemanfaatannya. Halodoc bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan kesehatan, yaitu konsultasi, beli obat, cek hasil lab, dan bahkan edukasi lewat artikel. Sangat cocok untuk keluarga yang ingin layanan kesehatan cepat dan terpercaya. Itu dia review singkat aplikasi Halodoc. Semoga bermanfaat dan bisa jadi solusi kesehatan digital buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Fahira. Saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Materi Program Studi D3 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang salah satu aplikasi yang sangat populer di Indonesia, yaitu Halo Dokter. Halodoc merupakan salah satu aplikasi layanan kesehatan digital yang hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan medis yang cepat dan mudah. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur seperti konsultasi dokter secara online, pemberian obat, pemeriksaan laboratorium, hingga layanan obat antar ke rumah. Dalam konteks teknologi informasi, Halodoc menjadi contoh nyata pemanfaatan teknologi informasi meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan lainnya. Dari sistem mata muka, Halodoc dirancang dengan tampilan yang user-friendly dan navigasi yang intuitif, sehingga memudahkan penggunaan dari berbagai kalangan usia untuk mengakses layanan. Selain itu, aplikasi ini juga mendukung integrasi dengan sistem pembayaran digital serta memiliki keamanan data yang cukup baik untuk melindungi informasi medis penggunaan. Namun, seperti aplikasi pada umumnya, Halodoc memiliki beberapa kekurangan seperti keterbatasan ketersediaan teknik waktu tertentu dan beberapa kendala teknis saat melakukan konsultasi video. Meski begitu, secara keseluruhan Halodoc telah memberikan kontribusi besar dalam informasi digital di bidang kesehatan di Indonesia. Dengan terus dikembangkan dan ditingkatkan, Halodoc berpotensi menjadi solusi utama dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi. Perkenalkan, nama saya Alia Jufri dengan NIM 405030 1440 1240 07. Jadi saya dari kelas 2A keperawatan. Jadi di sini saya akan mereview aplikasi untuk memenuhi tugas mata kuliah saya dari mata kuliah IT atau ilmu teknologi. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan mereview aplikasi kesehatan yang mana aplikasi ini itu mempermudah layanan kesehatan di fasilitas kesehatan, terus mempermudah peserta untuk mengakses layanan-layanan di fasilitas kesehatan terdekat. Jadi aplikasi ini itu bernama Mobil JKN. Baik, jadi aplikasi Mobil JKN adalah aplikasi resmi dari BPJS Kesehatan di Indonesia, yang mana aplikasi ini memudahkan peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dalam mengakses layanan dan informasi secara digital. Di sini ada beberapa ulasan, review, dan manfaat dari aplikasi ini. Yang pertama itu kelebihan Mobil JKN. Yang pertama, akses informasi lebih mudah. Jadi pengguna bisa melihat data peserta, status tagihan, dan riwayat pelayanan kesehatan. Terus yang kedua itu pembayaran iuran. Jadi
peserta atau klien bisa langsung cek dan bayar iuran melalui berbagai metode pembayaran. Terus yang ketiga itu pendaftaran fasilitas. Jadi pembayaran fasilitas di kesehatan Vaskes. Jadi ini itu bisa mendaftar atau pindah ke Vaskes tanpa harus datang ke kantor BPJS. Terus yang keempat itu pendaftaran peserta baru. Calon peserta BPJS bisa mendaftar langsung dari aplikasi. Terus yang kelima itu antrian online. Jadi klien atau peserta bisa ambil antrian pelayanan di Vaskes secara online, menghemat waktu untuk tunggu. Terus yang keenam itu kartu digital. Jadi klien itu tidak perlu membawa kartu fisik BPJS, cukup tunjukkan kartu digital dalam aplikasi. Berikut kekurangannya. Terus kekurangan mobil JKN itu yang pertama, performa aplikasi kurang stabil. Terus dari beberapa pengguna melaporkan aplikasi lemot atau crash, terutama saat banyak pengguna mengakses. Terus yang kedua, desain kurang intuitif. Antar muka bisa membingungkan bagi pengguna baru atau lansia. Terus yang ketiga itu fitur kadang tidak sinkron. Data di aplikasi kadang tidak langsung terupdate, misalnya setelah pindah Vaskes atau membayar iuran. Terus yang keempat itu keterbatasan fitur. Jadi keterbatasan fitur ini lanjutan beberapa layanan seperti perubahan data pribadi masih terbatas dan harus dilakukan secara manual. Di sini ada beberapa manfaat dari aplikasi mobil JKN ini. Yang pertama itu mempermudah akses dan manajemen layanan BPJS Kesehatan. Terus mengurangi antrian dan kepadatan kantor cabang BPJS. Terus yang ketiga itu meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kesehatan nasional. Yang keempat itu memberi kontrol lebih besar kepada peserta terhadap layanan kesehatan mereka. Terus itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi aplikasi mobil JKN adalah aplikasi resmi dari BPJS Kesehatan di Indonesia, yang mana aplikasi ini tuh mempermudah peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dalam mengakses layanan dan informasi secara digital. Di sini ada beberapa kelebihan, review kekurangan dan manfaat dari aplikasi mobil JKN ini. Kelebihannya itu yang pertama, mengakses informasi mudah. Pengguna bisa melihat data kepesertaan, status tagihan dan riwayat pelayanan kesehatan. Terus yang kedua itu membayar iuran. Bisa langsung cek dan bayar iuran melalui berbagai metode pembayaran. Terus yang ketiga itu pendaftaran fasilitas di fasilitas kesehatan di Vaskes terdekat. Jadi peserta bisa mendaftar atau pindah Vaskes tanpa harus datang ke kantor BPJS. Terus yang keempat itu pendaftaran peserta baru. Jadi calon peserta BPJS bisa mendaftar langsung dari aplikasi mobil JKN ini. Terus yang kelima itu antrian online. Jadi peserta bisa ambil antrian pelayanan di Vaskes secara online atau menghemat waktu tunggu. Terus yang keenam itu kartu digital. Jadi tidak perlu membawa kartu fisik BPJS, cukup tunjukkan kartu digital dalam aplikasi. Terus di sini ada beberapa kekurangan dari aplikasi mobil JKN ini. Yang pertama itu performa aplikasinya itu kurang stabil. Beberapa pengguna melaporkan aplikasinya itu lemot atau crash. Terus terutama saat banyak pengguna mengakses. Terus yang kedua itu desain yang kurang intuitif. Terus antar muka bisa membingungkan bagi pengguna baru atau lansia. Yang ketiga itu fitur kadang tidak sinkron. Data di aplikasi kadang tidak langsung terupdate. Misalnya setelah pindah
pindah ke Vaskes atau membayar iuran. Terus yang keempat itu keterbatasan fitur. Beberapa layanan seperti perubahan data pribadi masih terbatas dan harus dilakukan secara manual. Terus manfaat dari aplikasi mobil JKN ini. Yang pertama itu mempermudah akses dan manajemen layanan BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan. Terus yang kedua itu pengguna mengurangi antrian dan kepadatan di kantor cabang BPJS. Terus yang keempat itu meningkatkan efisiensi dalam pelayanan kesehatan nasional. Jadi yang kelima itu memberi kontrol lebih besar kepada peserta terhadap layanan kesehatan mereka. Jadi itu saja beberapa manfaat, kelebihan, kekurangan dari aplikasi mobil JKN ini.